Fakultasnya agama Islam, jurusannya itu pendidikan agama Islam. Saya saat ini udah semester. Baik, saya langsung dari Safi untuk nanti perkenalan dirinya. Kita Abdullah. Orang bisa dibagi izin ya. Yang kedua Pak Salman Al-Farisi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Sofi, silakan. Pak Barifan Ramaliman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dengan bala atau penyakit atau segala apapun itu. Baik, sebelum saya masuk pembelajaran sebaiknya kita absen. Mungkin saya lihat ini teman-teman lengkap ya, atau masuk semua, tidak ada yang tidak hadir. Saya di sini menggantikan guru, yaitu selaku mata pelajaran Aqidul Awam, yaitu beliau Ustadz Nur Khalis. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran Aqidatul Awam atau Aqidah Akhlak. Sebelumnya di sini saya sudah pernah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan tentang 25 nabi dan rasul. Di sini saya akan membahas tentang malaikat, yaitu ada 10 malaikat. Ya baik, kita masuk ke pembahasan yaitu tentang malaikat Allah. Ada 10 yang wajib kita ketahui. Ya baik, ayo kita sama-sama baca bareng-bareng, atau ada yang mau baca? Oke, baik, kita baca bareng-bareng saja ya. Yang baik selanjutnya itu wal malakul ladzi bi'abi wa la aklala surba wala nomalahum tafsiru asri minhu jibrilu mikalu israfilu izrailu kanakiru wa rakibu wa kada atidu maliku wariwanu tada wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala nomalahum, yang artinya yaitu malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, dan malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur seperti kita, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsilu asrin minhu jibrilu mikail israfil ilu. Ya baik teman-teman, kita masuk ke tugas-tugas malaikat Allah yang ada 10. Yang pertama itu malaikat Jibril.
yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah atau utusan Allah. Nah, malaikat Jibril ini diutus menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat ini Nabi Muhammad sudah meninggalkan dunia pada abad-abad yang berlalu, yaitu yang disampaikan oleh tugas yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini bertugasnya adalah menurunkan hujan, atau bisa juga bertugas untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yaitu manusia. Jadi malaikat Mikail tidak hanya memberi rezeki kepada manusia saja, namun selain membagi rezeki, malaikat Mikail ini juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Selanjutnya itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugasnya yaitu meniup sangkakala. Sangkakala itu yaitu sejenis trompet, dimana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu yaitu hari kiamat tiba, yang yang membuat semua makhluk itu, makhluk yang hidup atau bernyawa, pasti akan mati. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali meniup sangkakala yang kedua, yaitu tiupan kedua akan membangkitkan semua makhluk yang hidup akan menjadi mati, atau yang mati akan dihidupkan kembali. Inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Nah, selanjutnya malaikat Israel, yaitu bertugasnya mencabut nyawa. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewatkan dan takdirnya untuk meninggalkan. Jika memang sudah waktunya, maka malaikat Israel akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Malaikat Israfil bisa dibilang menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal oleh manusia-manusia seperti kita. Malaikat Israfil adalah malaikat yang sangat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membinasakan apapun itu. Ia tega mencabut nyawanya asalkan bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Sang Pencipta. Selanjutnya malaikat Mungkar. Tugasnya menanyai orang yang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Tugas malaikat Mungkar ini hanya menanyai perihal keimanan seseorang yang akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya di dunia ini. Nah, malaikat Mungkar ini diceritakan akan datangnya dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa khodam sebagai senjatanya, yaitu seperti kampak yang sangat tajam. Ketika seseorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka atau senjatanya itu atau khodamnya itu tersebut akan menghantam hingga hancur. Kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberikan pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkan lagi. Begitu seharusnya hingga hari kebangkitan tiba. Yang selanjutnya itu malaikat ke-6, yaitu malaikat Nakir.
bertugasnya menanyai orang yang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Malaikat nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Diceritakan jika malaikat keenam ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandangnya. Yang selanjutnya itu malaikat raqib, bertugasnya mencatat amal baik manusia selama hidupnya. Malaikat ini untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa ia hidupnya. Oleh karena itu, orang tua kita perlu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun itu kepada siapapun, agar amal perbuatan anaknya selalu dicatat di buku malaikat raqib. Selanjutnya yaitu malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk semasa hidupnya. Malaikat ini bertugas yang berkebalikan dengan malaikat raqib. Malaikat ke-8 yang wajib diimani Allah yaitu malaikat atid. Malaikat atid adalah untuk mencatat amal buruk manusia. Oleh karena itu, orang tua kita wajib mengingatkan anaknya untuk menghindari berbuat buruk atau jahat. Selanjutnya yaitu malaikat malik, bertugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat ke-9 yang wajib diimani yakni malaikat malik. Tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Yang pada surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya oleh mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkannya. Neraka adalah tempat bagi orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Beliau ditugaskan yaitu menjaga pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baik, kita sudah selesai masuk ke pembahasan yaitu tentang 10 malaikat wajib yang kita ketahui. Ya baiklah, itulah malaikat dan beserta tugasnya. Apakah kalian sudah memahami? Ya mungkin sudah wajib kalian ketahui. Mungkin sudah hafal untuk 10 malaikat ini yang wajib kalian ketahui. Baik, apakah ada yang perlu dipertanyakan untuk tentang pembahasan malaikat-malaikat Allah? Saya kira itu tidak akan dipertanyakan oleh kalian semua, karena ini sudah menjadi kewajiban kita untuk mengetahui malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita membaca akhiratul majlis. Kita baca bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat kepada kalian semua, atau teman-teman kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.